Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas kembali, terutama dalam kegiatan tutorial atau kegiatan pembahasan tentang validitas dan reliabilitas, tentang instrumen penelitian yang akan kita gunakan dalam penelitian kuantitatif. Tapi di sini lebih kita fokus pada validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi SPSS versi 25. Baik, kita masuk ke materi validitas dan reliabilitas. Konsep dasar validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas dan reliabilitas ini merupakan syarat utama instrumen yang kita gunakan dalam pengambilan data. Itu bisa kita lanjutkan pada tahap analis data dan seterusnya. Jadi instrumen jika tidak valid atau tidak reliable maka harus kita hindari, bahkan tidak usah kita gunakan dalam melakukan penelitian. Jadi syaratnya instrumen itu wajib valid dan tentunya juga reliable. Instrumen dikatakan valid yaitu ketika mampu mengukur apa yang akan diukur, sehingga data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Jadi misalkan contohnya dikatakan valid ketika kita mau mengukur tentang ketuntasan siswa dalam belajar. Tentunya apa yang kita gunakan? Salah satunya yang valid itu menggunakan tes, baik tes uraian, tes pilihan ganda dan sebagainya. Tentunya kalau kita melihat tadi mau mengukur tentang ketuntasan siswa dalam belajar, tentunya tidak melakukan dengan lembar wawancara. Tapi lebih pasnya kita menggunakan tes. Itu yang dimaksud dengan valid. Yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa instrumen dikatakan reliable. Reliable ini artinya kestabilan atau konsistensi dalam mengukur sesuatu relatif sama dalam beberapa waktu, atau disebut dengan handal. Contohnya, ketika saya membuat soal atau lembar tes, saya uji di kelas A dengan kemampuan yang bervariasi, dan saya ujikan di kelas B dengan kemampuan yang bervariasi, di kelas C juga bervariasi. Tentunya setelah saya tes, nilai siswa yang kemampuannya tinggi atau bagus, atau dikatakan siswa itu pintar, maka tentunya nilainya akan baik. Tentunya juga ketika saya tes, ternyata di kelas A ada siswa yang tidak pintar atau tidak mampu, maka nilainya akan jelek. Ketika tes atau instrumen yang saya gunakan tadi itu, saya teskan, saya coba di kelas B, maka diketahui siswa yang pintar atau yang bagus tentunya mendapatkan nilai yang bagus, dan siswa yang tidak pintar tentunya nilainya jelek atau di bawah rata-rata. Di kelas C juga saya tes menggunakan instrumen lembar tes yang saya susun. Tentunya ketika ada siswa yang pintar maka nilainya akan bagus, dan siswa yang tidak pintar tentunya nilainya di bawah rata-rata atau nilainya jelek. Nah, itu yang dimaksud dengan reliable atau handal. Jadi ketika kita ujikan pada kelas A, kelas B dan sebagainya, tentunya siswa yang memang kemampuannya tinggi maka nilainya akan bagus, itu handal. Akan tetapi kalau tes atau instrumen yang saya gunakan, lembar tes yang saya gunakan di situ, yang saya susun, saya teskan di kelas A. Ternyata di kelas A siswa yang pintar nilainya bagus, siswa yang tidak pintar nilainya jelek. Tetapi ketika saya tes di kelas B, maka kebalikannya, malah hasilnya yang siswa yang pintar malah nilainya jelek, yang tidak pintar nilainya bagus. Berarti itu tidak reliable. Jadi syaratnya dalam penelitian itu ketika kita menggunakan instrumen, syaratnya harus valid dan reliable.
Maka jika instrumen tidak valid dan tidak reliable, maka instrumen tersebut tidak mampu mengukur variabel penelitian secara benar atau tidak akurat atau tidak valid. Sehingga instrumen yang kita susun itu kemungkinan bisa direvisi, diperbaiki, atau instrumen yang kita gunakan misalkan di butir soal ketiga itu tidak reliable atau tidak valid, maka bisa kita hapus ya. Ada dua alternatif yang bisa kita gunakan. Yang pertama bisa kita revisi, perbaiki soalnya, atau kita delete atau kita hapus soal tersebut. Misalkan kita membuat instrumen tes, soalnya ada 10. Sedangkan ketika kita cek validitas dan reliable, ternyata di nomor 3 di situ tidak valid dan tidak reliable. Maka cara yang pertama bisa kita revisi, perbaiki kembali soal yang ada di situ sehingga menjadi valid dan reliable. Atau ketika kita keterbatasan waktu dan tenaga sehingga instrumen yang kita gunakan awalnya tesnya di situ ada 10, maka yang nomor 3 kita hapus, tinggal 9. Jadi instrumen yang kita lanjut pada tahap berikutnya dalam penelitian itu cukup kita menggunakan instrumen yang valid dan reliable, yaitu ternyata ada 9 butir soal yang tetap kita gunakan. Untuk selanjutnya ya, contoh kasus ya, suatu kasus atau suatu permasalahan, misalkan kita punya judul penelitian, contohnya hubungan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Hubungan motivasi terhadap prestasi belajar matematika. Maka kita tentukan, Anda sudah belajar ya tentang bagaimana menentukan variabel ya. Ada variabel independen, ada variabel dependen. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, contohnya di sini ya. Variabel yang kita tentukan di sini yang pertama ada hubungan motivasi belajar. Maka yang kita gunakan adalah variabel X-nya ya, yaitu motivasi belajar. Terus variabel Y-nya kita ambil prestasi belajar. Jadi di sini di judul ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y ya. Variabel independen dan variabel dependen ya. Terus instrumen yang bisa kita gunakan, instrumen itu alat yang akan kita gunakan untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Ya, datanya tentang apa? Datanya tentang X dan tentang Y. Data tentang X, motivasi belajar, kita bisa menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Nah, untuk prestasi belajar, kaitannya dengan prestasi, maka kita bisa menggunakan lembar tes. Gitu ya. Nah, terus kriterianya dalam penentuan ini kita tentukan instrumen yang kita gunakan angket ataupun tes. Nah, dalam angket di sini kita bisa menggunakan skala Likert ya. Skala Likert di situ biasanya rentang 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Motivasi belajar kita gunakan angket menggunakan skala Likert 1, 2, 3, 4 dan 5. Prestasi belajar kita bisa menggunakan tes, misalkan tes uraian ya. Ada 5 soal tes dengan skor maksimal 20 per soal. Sehingga kalau di total itu menjadi 100. Nah, di sini ada salah satu contoh bentuk instrumen yang saya susun ya. Yang pertama, motivasi belajar tentang variabel X kita menggunakan angket dan penilaiannya menggunakan skala Likert yaitu antara 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini contohnya ya, misalkan saya buat seperti ini ya. Butir angket tentang motivasi belajar atau variabel X tadi sudah saya tentukan bahwa judul penelitian saya tentang motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Nah, tentunya variabel X itu motivasi atau motivasi belajar, variabel Y-nya yaitu prestasi belajar. Untuk mendapatkan data yang pertama tadi tentang motivasi, maka saya gunakan angket dan di sini ada 5 butir soal. Dan tiap butir soal itu ada rentang nilai.
atau saya menggunakan skala Likert ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk butir soal 1, saya tertarik mengikuti pembelajaran matematika. Dan untuk skala Likert ya, rentang nilai di sini 1 artinya apa? Artinya di sini saya tarik ya. Jika STS ini nilainya 1 yaitu sangat tidak setuju. Jika 2 maka keterangannya di sini TS tidak setuju. Jika jawab 3 yaitu netral. Jika jawab 4 yaitu setuju ya. Kalau yang netral tadi itu kan bisa setuju, bisa tidak setuju. Artinya siswa itu bimbang, artinya bisa dikatakan setuju, bisa dikatakan tidak gitu ya. Kalau yang S, yang 4 berarti nilainya setuju. Kalau yang SS ini sangat setuju. Nah, lembar angket di sini ini nanti diserahkan kepada siswa sebanyak siswa. Misalkan di sini saya contoh ada misalkan 23 siswa, maka saya printkan atau saya siapkan lembar angket atau kuesioner di sini untuk diisi oleh peserta didik. Ya. Peserta didik bebas mau menjawab yang mana, apakah satu untuk yang butir soal 1 mau menjawab nilainya 1, 2, 3 terserah dari siswa. Nanti dikumpulkan salah satu contohnya misalkan seperti ini ya. Kembali lagi ke yang tadi ya, ini ya contohnya ya, kita menggunakan skala Likert berarti rentang nilai skor nilai 1 sampai dengan 5. Baik, untuk selanjutnya, dari contoh kasus di atas, kita masuk pada tahap uji instrumen. Jadi instrumen yang saya buat, entah di situ angket ataupun lembar tes, maka kita uji apakah di situ valid atau reliable, maka kita bisa menggunakan aplikasi SPSS. Itu yang pertama tahap uji instrumen, uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Di sini punya saya versi 25. Ya ini sebagai dasar pengambilan keputusan, baru nanti bisa membuat atau menyimpulkan atau membuat suatu keputusan. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan menggunakan aplikasi SPSS. Kebetulan di sini yang akan saya tampilkan ada 2 cara ya. Yang pertama menggunakan Pearson correlation atau menggunakan Pearson alpha ya, atau bisa menggunakan split half ya. Jadi sebentar lagi saya contohkan dari 2 cara di sini menggunakan aplikasi SPSS.